Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, yang ada di rumah. Pagi hari ini tentu kita kerinduan yang sama. Kita datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau bawa hidup kita mau persembahkan segenap hidup kita pagi ini. Satu hari yang Tuhan boleh khususkan bagi kita untuk meninggikan Dia, untuk mengagungkan Dia, untuk memuliakan Dia. Kita mau tinggikan Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati kita semua. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan pagi ini. Glory, amin. Amin, Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami masih Tuhan beri kesempatan, kami boleh beribadah. Dalam segala keterbatasan kami saat ini Tuhan, kami masih bersyukur, kami berterima kasih. Kalau Tuhan masih izinkan kami boleh beribadah di setiap rumah kami masing-masing. Lawat kami Tuhan, berkati kami Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Biarlah Tuhan, ketika kami mendirikan mezbah kami di rumah kami masing-masing, Tuhan hadir, Tuhan berkenan, Tuhan menerima setiap pujian penyembahan kami. Ini kami Tuhan, umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu di gereja Mahanaim di tempat ini Bapa. Kami saat ini membawa hati kami, hidup kami melalui ibadah online pagi hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau boleh memberkati kami dalam pujian kami, dalam penyembahan kami. Bahkan ketika kami akan mendengar firman Tuhan, layakkan kuduskan kami untuk kami boleh menerima ibadah-Mu ini Bapa. Kami boleh beribadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Berkati kami hamba-hamba-Mu yang ambil pelayanan pada saat ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah Tuhan, walaupun kami sangat terbatas, kami tidak bertemu muka dengan muka, tetapi Tuhan kami percaya hadirat Tuhan ada, berkat Tuhan ada, dan kami boleh menikmati setiap ibadah pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya kami boleh mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, semua pasti dalam keadaan yang baik, amin. Ya, kita bersyukur hari ini Tuhan boleh pertemukan kita kembali untuk kita memuji-muji Dia, mengagungkan Dia. Kita miliki Allah yang ajaib, Allah yang penuh dengan kuasa. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Dia berkuasa selama-lamanya. Haleluya. Allahku ajaib, Tuhanku heran, berkuasa selama-lamanya. Cintanya bagiku ditunjukkannya, menebus hidupku di kayu salib. Tiap hari, amin, ku rasa berkatnya. Tiap hari ku rasa cintanya. Kita mau bersyukur, aku bersyukur. Tuhan Yesus baik, Allahku ajaib, Tuhanku heran, berkuasa selama-lamanya. Cintanya bagiku ditunjukkannya, menebus hidupku di kayu salib. Tiap hari ku rasa berkatnya, haleluya. Tiap hari ku rasa cintanya. Aku bersyukur, Tuhan Yesus baik. Tiap hari, puji Tuhan, kita percaya tiap hari kita merasa berkat yang daripada Tuhan, sukacita, damai sejahtera. Haleluya, amin. Aku bersyukur, Tuhan Yesus
baik, Dia pengharapan kita. Dialah gembala yang baik yang senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kita semua. Pengharapanku, pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Amin. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Amin. Dia pokok selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku, pengharapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Amin. Haleluya. Yesus harapan jiwaku, Dialah pelepas dosaku. Amin. Dosaku. Dia pokok selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku. Yesus Dia harapanku. Yesus Dia harapanku. Amin. Benar ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Dialah pengharapan kita. Tidak ada yang lain. Pengharapan kepada Yesus tidak pernah mengecewakan. Terlebih kita memiliki janji firman Tuhan yang senantiasa ya dan amin bagi kita semua. Mari kita siapkan hati kita. Pagi hari ini kita bawa di hadapan Tuhan. Kaulah Tuhan kekuatan kami, Kaulah sumber perlindungan kami. Firman-Mu Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang
Yesus yang kami puji, yang kami sembah, yang kami tinggikan. Kami boleh rasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Pribadi-Mu yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Terlebih saat pagi hari ini Tuhan, kami mau buka hati kami. Kami mau menerima setiap kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang terus meneguhkan hidup kami. Firman-Mu yang terus memberikan kami kekuatan. Biarlah Tuhan beracaralah pagi ini. Kuasa urapan Allah turun atas hamba-Mu. Bahkan kami semua yang ada pagi ini. Bahkan bagi umat-umat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Biarlah mereka semua boleh rindu dan haus akan setiap kebenaran firman-Mu. Kami mengucapkan syukur kepadamu Bapa untuk setiap kasih setia Tuhan, perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam Yesus Kristus. Selamat pagi sidang jemaat Tuhan yang ada baik di tempat ini maupun yang sedang berada di rumah masing-masing. Puji Tuhan, kita boleh jumpa kembali di dalam kasih kemurahan Tuhan. Dan doa saya saudara semua berada dalam pertolongan Tuhan. Baik, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini saya akan beri tema yaitu kebanggaan yang palsu dan kebanggaan yang sejati. Mari saya ajak kita membuka bersama-sama dalam kitab Yeremia Fatsal yang ke-9. Kitab Yeremia Fatsal yang ke-9, saya akan bacakan ayat 23 dan ayat 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikian firman Tuhan. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Allah pagi ini membawa kita untuk merenungkan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-23 kita bisa melihat di situ ada 3 kebanggaan yang menjadi dasar kebanggaan manusia di zaman sekarang ini. Bahkan zaman-zaman yang dulu kala manusia berbangga karena kebijaksanaannya, manusia berbangga karena kekuatannya, manusia berbangga karena kekayaannya. Dan ini menjadi dasar banyak orang di hari-hari ini untuk dibanggakan. Sesuatu ukuran yang mereka pakai menjadi kebanggaan mereka, menjadi keberhasilan mereka ketika mereka memiliki kebijaksanaannya, memiliki kekuatan, memiliki kekayaan. Tetapi Alkitab menjelaskan pada pagi hari ini, kebijaksanaan atau kepintaran ini, saudara, sesungguhnya sepintar-pintarnya manusia, kepintaran manusia itu terbatas adanya. Orang banyak berbangga karena dia merasa hebat, dia memiliki pendidikan yang tinggi, dia berhasil karena dia bisa memperoleh gelar yang banyak. Dia merasa bahwa dia bisa melalui segala sesuatu di hari-hari ini karena kepintaran dia. Tetapi satu hal saya ingin sampaikan pada pagi hari ini, bahwa kepintaran atau kebijaksanaan ini adalah bagian dari satu kebanggaan
yang palsu bagi manusia. Artinya tidak bisa menjadi dasar untuk kita berbangga. Saudara, raja yang paling terkenal di dalam Alkitab yang memiliki hikmat, memiliki kepintaran yang hebat siapa? Adalah Raja Salomo. Tetapi Pengkhotbah pasal 2 ayat 19 menjelaskan di situ bahwa segala kepintaran manusia itu akhirnya sia-sia adanya. Saudara, hal yang kedua yang menjadi kebanggaan, yang saya katakan kebanggaan atau suatu kemegahan dari seorang manusia yang disebut bahwa kebanggaan ini palsu adanya, yaitu kekuatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekuatan atau suatu yang disebut kuasa, kekuasaan, power. Saudara, ini semua sia-sia adanya. Orang bisa berbangga dengan kekuatan yang dia miliki, kekuasaan yang dia miliki. Ada orang yang menaruh rasa aman dalam hidupnya karena dia merasa ada kekuatan seorang manusia di belakang, seorang yang berpangkat yang ada di belakang dia. Yang sepertinya menjaga segala usaha, menjaga segala pekerjaannya, yang mengawal segala apa yang dia miliki. Ataukah dia berpikir bahwa dia kuat secara fisik, dia seorang yang masih muda, yang merasa ada kekuatan dalam hidupnya untuk menghadapi segala sesuatu yang ada. Berjuang dengan kekuatan sendiri. Tetapi saudara harus tahu, kita menyadari Mazmur 103 ayat 15 menjelaskan siapakah kita. Alkitab menjelaskan bahwa saya dan saudara seperti rumput adanya. Apabila angin melintasinya, maka ia tidak akan ada lagi. Artinya apa? Kita digambarkan seperti rumput. Saudara, tidak ada satu rumput yang merasa dia kuat, tegak berdiri. Tetapi ketika saudara melihat, ketika ada sinar matahari terik yang datang melanda, yang turun ke atas rumput-rumput ini, saudara bisa melihat bahwa bagaimana keadaan rumput itu kelihatan sudah tidak segar. Mereka layu adanya. Manusia itu terbatas kekuatannya. Apa yang saudara mau banggakan dengan kekuatan saudara? Sia-sia semua. Hal yang ketiga yang kita pelajari, dan ini harus kita hati-hati dalam hal ini. Alkitab katakan, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Saudara, orang terkaya di muka bumi ini, siapapun dia, itu tidak menjamin kekayaan dia dapat menyelamatkan dia, dapat memberikan dia hidup abadi di dunia ini. Tidak menjamin kekayaan yang dia miliki dapat membeli sukacita, dapat membeli damai sejahtera, dapat membeli segala yang dia perlukan. Baik kebutuhan jasmani terlebih kebutuhan rohani. Tidak bisa, kekayaan itu tidak bisa diandalkan. Kekayaan tidak bisa dibanggakan berapapun banyak milik harta kita semua. Karena saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar firman Allah, firman Allah berkata dalam Matius pasal 6 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi kehilangan nyawanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh pintar, kita boleh memiliki kekuatan, kita boleh memiliki kekayaan. Tetapi kita harus menyadari tiga hal ini. Saya mau katakan ini tidak dapat kita banggakan. Kalau ada orang membanggakan tiga hal ini, saya mau katakan bahwa ini kebanggaan yang palsu. Tetapi apa yang dikatakan Alkitab, firman Allah katakan dalam ayat 21, Yeremia 9 ayat 24 maksud saya. Tetapi siapa yang mau bermegah atau berbangga, ya, baiklah ia bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku,
bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sesungguhnya semuanya itu kusukai. Demikian firman Tuhan. Kita belajar pada hari ini apa yang disukai oleh Tuhan. Yang Tuhan sukai dari setiap hidup umat manusia, terlebih orang-orang yang sudah ditebus oleh darahnya, yaitu memahami dan mengenal Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah ketika seorang memahami dan mengenal Tuhan, maka saya katakan ini adalah merupakan kebanggaan yang sejati, yang perlu kita bisa banggakan saudara. Kita banggakan karena Tuhan akui itu semua. Ketika seorang memahami dan mengenal Tuhan, maka Tuhan katakan, aku sukai itu, aku menyukai itu. Ketika apa? Kita memahami dan mengenal Tuhan. Sejauh mana kita mengenal Tuhan? Ada suatu peristiwa dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 42. Sebelum cerita itu saudara, Tuhan bercakap-cakap dan bertemu dengan wanita Samaria. Wanita yang berdosa. Terjadi percakapan sampai wanita Samaria ini percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Wanita ini dia pulang ke kampungnya. Dan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, dia pulang dan dia menceritakan tentang Yesus. Dia menceritakan tentang pribadi Allah. Alkitab mengatakan bahwa orang-orang Samaria itu semua keluar. Orang-orang di desa itu keluar. Mereka mencari Tuhan Yesus. Ketika mereka jumpa dengan Yesus, yang terjadi, kalau saudara perhatikan di dalam ayat 40, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengenal Yesus, mengenal Juru Selamat, tidak cukup hanya dari kata pendeta, tidak cukup hanya dari kata orang, tidak cukup hanya dari perkataan atau pendengaran melalui media massa, melalui bacaan, tidak cukup. Seperti orang-orang yang ada di desa ini, tidak cukup dari mengenal Tuhan dari perkataan perempuan ini. Saudara perhatikan ayat 42. Orang-orang Samaria ini percaya kepada Yesus bukan lagi karena perkataan wanita Samaria, tetapi mereka percaya karena apa? Karena mereka telah mendengar secara pribadi. Mereka telah bertemu Yesus secara pribadi. Mereka melihat, memiliki pengalaman secara pribadi. Saya mau katakan bahwa persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, fellowship kita antara pribadi kita dengan Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan, kita akan mengenal siapa Allah kita. Allah kita adalah Allah yang maha hadir, Allah yang maha kudus, Allah yang adil, Allah yang pengasih, Allah yang memiliki segala kuasa di muka bumi ini. Ketika kita berada dalam kondisi apapun, saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara merasa saudara sendiri? Ketika saudara merasa sendiri, Allah itu maha hadir. Dia hadir di saat engkau sendiri. Ketika Anda merasa bahwa Anda sudah tidak punya kekuatan lagi menghadapi hidup ini, Tuhan hadir di saat Anda tidak punya kekuatan apa-apa. Artinya Tuhan hadir di dalam segala segi kehidupan kita ini. Saudara, ini kebanggaan kita bahwa aku dan saya dan saudara, kita semua mengenal Tuhan, mengenal pribadinya Allah, memahami, artinya mengerti tentang Yesus, tentang Allah kita. Dan ini yang disukai oleh Tuhan. Yang disukai oleh Tuhan bukan persembahan saudara.
Yang disukai oleh Tuhan bukan hal-hal jasmani, bukan hal-hal keberhasilan saudara, bukan hal-hal yang lain, tetapi mengenal secara pribadi saudara. Itulah kekayaan kita, kebanggaan kita. Dan untuk mengenal secara pribadi tidak tergantung dari ekonomi berapa banyak kita miliki, pendidikan kita setinggi apapun. Orang yang tidak belajar sedikit pun dia bisa memiliki pengenalan akan Tuhan melalui firman. Maka ini yang menjadi kesukaannya Tuhan. Kesukaan Tuhan apabila kita mengenal dan memahami akan Allah. Ini adalah kebanggaan kita yang sejati. Biarlah kita pelihara persekutuan kita dengan Tuhan. Setiap waktu, setiap saat di mana saudara berada. Ketika saudara seorang diri di dalam kamar berdoa, ingat Tuhan ada di situ. Tuhan ada di saat Anda berhasil. Tuhan ada hadir di saat Anda tidak berhasil. Di saat Anda sehat, Tuhan hadir. Di saat Anda kurang sehat, Tuhan hadir di situ. Semua kehadiran Tuhan tidak dapat dibatasi. Dia mengasihi kita. Dikatakan ayat ini, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Luar biasa. Kita harus kenal bahwa Tuhan kita selalu mengasihi kita, menunjukkan kasih setia. Ketika kita tidak setia sama Tuhan, beberapa kali mungkin kita lupa sama Tuhan, beberapa kali mungkin kita tinggalkan Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihimu. Dia selalu membuka tangan supaya engkau datang kembali kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang adil. Dia adalah Allah yang benar. Kebenaran di bumi, sungguh semuanya itu kusukai. Artinya kita mengenal 3 hal ini. Mengenal lebih banyak lagi tentang Tuhan kita. Bukan kata orang, bukan kata pendeta, tetapi kata kita sendiri. Karena kita bersekutu, kita memiliki persekutuan melalui firman, melalui pujian penyembahan, melalui doa kita, melalui pengalaman-pengalaman rohani kita. Kita kenal Tuhan kita. Jadi di saat Anda susah, Anda bangga, Anda tahu di situ ada Tuhan. Di saat Anda berhasil, Anda bangga, Anda tahu bahwa Tuhan ada di situ. Tuhan hadir di setiap waktu dan Dia hadir di siang hari ini, di pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat masing-masing. Dan saatnya kita akan menerima perjamuan kudus. Kita akan terima tubuh dan darah Yesus. Biarlah melalui perjamuan asa yang kudus ini, kita dapatkan kekuatan yang baru. Kita akan persiapkan untuk mengambil anggur dan roti yang melambangkan tubuh dan darah Yesus. Kita akan siapkan itu semua dan kita akan terima perjamuan kudus. Puji Tuhan. Sebelum kita akan terima perjamuan kudus, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih juga buat hadirat-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Kami boleh belajar pada pagi hari ini suatu kebanggaan sebagai orang yang percaya kepadamu adalah mengenal dan memahami Engkau. Kami mau belajar apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami, apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, apa yang Tuhan rindu untuk kami kerjakan. Kami belajar pagi ini. Kebanggaan satu-satunya yang Tuhan sukai adalah memahami-Mu, mengenal-Mu ya Tuhan. Terima kasih, tanamkan firman-Mu dalam hati kami semua. Dan saatnya kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Jemaat yang ada di rumah akan mengambil dan mengangkat dan akan makan dan minum bersama. Kuduskanlah semua kami, sehingga kami boleh masuk di dalam perjamuan asa yang kudus dengan layak di hadapan Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat roti di atas kepala kita. Pegang dengan tangan kananmu. Mari kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita bersyukur pagi hari ini. Kita mengenal Tuhan secara pribadi kita. Kita memahami bahwa Dia yang sudah mati di atas kayu salib untuk supaya kita beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu yang sudah dipecah-pecahkan untuk kami semua. Kami akan makan bersama-sama dan bersekutu di dalam tubuhmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita makan. Puji Tuhan. Kita ambil cawan tinggi di atas kepala kita, pegang dengan tangan kanan, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu, darah yang suci, yang mulia, yang sudah Engkau curahkan supaya kami beroleh pengampunan atas setiap dosa kami. Kami bersyukur buat darah-Mu ya Tuhan. Kami menghormati, menghargai, kami memahami akan darah-Mu ini ya Tuhan. Kami pagi ini akan bersekutu di dalam darah-Mu. Kami mau minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita minum. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat persekutuan melalui tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Pagi ini kami percaya semua kami boleh dikuatkan oleh Tuhan. Semua kami boleh dipulihkan di dalam kondisi hari-hari ini, di mana semua dalam keadaan dibatasi. Tetapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak dapat dibatasi. Kuasa-Mu itu adalah kuasa yang menyelamatkan kami, yang menolong kami, yang membawa kami memiliki kehidupan yang kekal di dalam Engkau. Jemaat Tuhan boleh diberkati Tuhan. Kami yang ada di tempat ini maupun seluruh jemaat yang ada di rumah masing-masing. Kami percaya pagi ini boleh diberkati oleh Tuhan. Disegarkan kembali kerohanian kami. Dibawa kepada kemenangan-kemenangan yang sejati di dalam Engkau. Dan kami bersyukur Tuhan buat kehidupan yang Tuhan boleh berkati sampai pagi ini. Kami ada untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mau belajar untuk mengenal pribadi-Mu Tuhan. Mengenal Engkau setiap waktu. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami yakin mujizat-mujizat Tuhan boleh terjadi atas setiap hamba-hamba-Mu. Atas setiap pelayan-pelayan Tuhan pagi ini. Bahkan atas setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Tuhan memberkati semua yang ada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dan saatnya Tuhan, Engkau memberikan
segala berkat-Mu turun atas seluruh jemaat Tuhan. Baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing. Tuhan lawat satu persatu. Terimalah segala berkat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai saudara semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mulai pada pagi hari ini, hari esok, sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang bulan ini, sampai Tuhan datang kali yang kedua. Kami akan menerima segala berkat-berkat-Mu, dan hidup kami akan penuh dengan kemenangan. Kami terima berkat ini dengan penuh ucapan syukur, dan kami percaya semua jemaat sudah diberkati Tuhan. Setiap pribadi ada kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Ada berkat Tuhan, kebutuhan jasmani diberkati, bahkan kebutuhan rohani Tuhan selalu limpahkan. Ini yang menjadi doa kami, dan kami terima berkat-Mu. Tamatkan ibadah ini penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Haleluya.